Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga aman dan sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di kelas Game Engineering untuk pertemuan ke-10 kali ini. Ya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang 3D Game Logic, jadi ini bagian kedua ya. Yang kelewatan bagian pertama, saya akan taruh playlistnya di description di bawah ya, sudah ada seperti biasanya. Nah, jadi pekan lalu kita sudah membuat aset untuk game kita Bitcoin Rush ya dengan menggunakan third person core bukannya 3D core ya. Oke, sebagai ilustrasi ini contoh game kita kemarin Bitcoin Rush ya. Jadi koinnya sudah siap di sana. Kemudian saya akan hilangkan halunya ya. Animasinya sudah jadi, player kita sudah bisa gerak-gerak, tinggal koinnya belum berinteraksi dengan pemain, ya. Dan kemudian si koinnya ini akan kita munculkan secara acak di berbagai tempat di level. Oke, jadi hari ini atau kesempatan ini ya kita akan membuat interaksi terhadap pemain dan koin, kemudian memunculkan koinnya di berbagai tempat secara acak dan mengaplikasikan logika yang tepat untuk menangani game state. Ya, game state-nya apa aja kita sudah sebutkan pekan lalu sih, tapi nanti kita akan review ulang. Ya. Maka topik hari ini kita akan mempelajari 3 hal, collision checking. Ya, walaupun untuk game 2D kita sudah pernah belajar collision checking ya, tapi kita lihat apakah collision checking untuk game 3D ini serupa enggak dengan game 2D. Ya, kemudian kita akan bikin coding sederhana untuk coin generator dan terakhir untuk game state. Ya, maka untuk hari ini saya akan bagi 2 video aja karena untuk collision checking ini sebetulnya nyaris tidak ada perbedaan dengan game 2D. Ya, cuman nama metodenya aja yang beda. Jadi collision checking sama coin generator akan saya jadikan satu dan di video kedua kita akan mencoba mengcoding yang tepat untuk game state-nya. Ya, tidak berlama-lama lagi. Mari kita coba bagian collision checking. Ya, jadi collision checking untuk game 3D tidak berbeda jauh dengan game 2D. Yang berbeda itu hanya nama metodenya aja. Ya, jadi jangan gunakan lagi 2D di nama metode ini. Ya, maka yang digunakan adalah on collision, entah enter, exit atau stay. Tidak ada 2D-nya di sini. Parameternya tapi sama. Untuk collision itu collision kalau saya tidak salah ingat, dan collisionnya juga jangan yang collision 2D, ya collision aja. Atau on trigger, entah enter, exit atau stay, dan tidak ada 2D di belakangnya. Ya terserah kalau mau mendeteksi dua buah game object yang collision semua, ya salah satunya bukan trigger maka pakailah on collision, tapi kalau salah satunya trigger berarti kita pakai on trigger. Ya, sebagai contoh, mari kita coba memeriksa collision antara BTC Coin sama hero kita, Crypto. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di Crypto alias player armature, ya ini sudah di coding dengan baik sama Unity ya, ada karakter controller, terus ada third person controller, di sini ada basic rigid body push, terus ada starter set input, dan ya itu aja sih code-nya. Supaya kita tidak merusak code yang sudah disediakan sama Unity, maka berarti untuk collision kita code-nya di coin ya, dan tidak kita lakukan di player. Maka cosin. Maka silakan dibuka koinnya ya sambil nunggu Visual Studio saya siap. Apakah yang perlu dilakukan di scriptnya coin? Seperti ini aja. Ya, silakan tambahkan message Unity message ya on trigger enter, lalu dalamnya ya cukup if other.compare tag player ya, jadi si player armature ini sudah di tag player, maka kita cek kalau yang collision dengan si coin ya, dalam hal ini other-nya itu adalah player tagnya, maka kita destroy dirinya sendiri, destroy game object.
Ya kan? Tidak ada perbedaan dengan game 2D isinya. Yang beda cuma nama metodenya aja. Kita nggak pakai on trigger enter 2D, tapi cuma sekedar on trigger enter. Oke, mari kita code di sini ya. Ini abaikan aja. Biasanya ada beberapa project yang tidak ke-load. Oke, saya akan buka Solution Explorer sebentar. Ya, di sini dikatakan Unity Mathematics. Ya, kadang-kadang kalau error, teman-teman lihat di Solution Explorer. Ya, di sini saya tidak punya Unity Mathematics sih. Ya, biarkan aja. Ini bisa diabaikan sih kalau misalkan ada error seperti ini. Ya, kalau ragu-ragu, maka teman-teman bisa coba pergi ke menu Edit, eh, Preferences, ya, kemudian ini diklik aja Regenerate Project Files. Ya, supaya Unity melakukan generate semua CS Project-nya itu. Ya, file CS Project yang akan digunakan untuk di Solution Explorer. Nah, di sini. Nah, matematik saya sekarang ada. Ya, dan error saya hilang. Jadi kalau teman-teman dapat tadi ada solution yang menghilang, bisa pakai menu ini ya, Regenerate Project Files. Oke, balik lagi ke koin. Ya, koin kita sudah punya start, sudah punya update. Waktunya menambahkan on trigger enter. Ya, pakai aja implement Unity Messages. Oke, di manakah itu? Oh, ini ternyata masih nge-scroll. Nah, ternyata di bawah sendiri implement Unity Messages atau Control Shift M ya. Lalu cari langsung on trigger enter. Nah, jangan pakai yang 2D karena kita sudah bekerja di dunia 3D. Ya, pakailah yang on trigger enter saja. Oke. Ya, kemudian dalamnya kita tinggal cek aja kalau other.compareTag adalah player. Player, maka kita destroy dirinya sendiri. Destroy game object. Sudah, gitu aja. Beres. Ya, tapi kalau ini dicoba sekarang, oke, Unity saya lagi ngompal tadi perubahannya. Kalau saya coba, loh, padahal koinnya tabrakan nih sama si crypto, kok tidak hilang? Ya, bukan scriptnya yang keliru, ya scriptnya betul. Ya, permasalahannya adalah di BTC, ya, ini tidak ada collidernya. Ya, teman-teman coba cari nih di BTC, ada ya transform coin animator. Di model ada ya transform coin new mesh filter sama mesh renderer. Nah, ternyata dia tidak punya collider. Ya, padahal collider ini diperlukan supaya on trigger enternya bisa jalan. Maka caranya adalah tambahkan aja collidernya. Ya, collider yang kita perlukan adalah mesh collider. Ya, untuk model 3D kita memerlukan mesh collider. Tambahkan aja di BTC. Ya, kenapa ditambahkan di parentnya BTC? Karena yang deteksi collisionnya itu ada di BTC. Ya, walaupun modelnya ada di childnya, ya, tapi kalau childnya itu rapat sama parentnya, ya di posisi 0,0,0, ya kita bisa taruh si collidernya di sini. Ya, enggak masalah. Oke, tambahkan aja mesh collider. Ya, kemudian yang perlu diatur adalah ini biarkan dia convex,
Terus triggernya kita perlukan ya supaya koinnya tidak terdorong sama player. Lalu pengaturan yang penting lainnya adalah mesh. Ya, meshnya yang mana nih? Nah, meshnya ya cari aja yang koin new. Ya, ini modelnya untuk si BTC. Ya, maka pilih koin new, klik 2 kali. Baru setelah itu kita apply dulu ya perubahannya karena saya melakukan ini di game object, maka prefab saya harus saya perbarui. Ya, caranya memperbarui ya ini tinggal dipilih aja overrides. Ya, kemudian apply all. Supaya apa? Supaya prefabnya itu sekarang juga punya mesh collider. Ya, kalau mau ngecek bisa ke prefabnya atau dicek aja di BTC 1. Dia harus punya mesh collider. Nah, ditaruh sini ternyata. Ya, barulah setelah itu kita bisa tes. Ya, kalau ini saya tabrak, maka dia hilang. Kalau ini ditabrak, maka dia juga hilang. Ya, perhatikan di hierarki. Ya, sudah tidak ada. Oke, jadi collision gitu aja. Ya, tidak ada yang spesial antara deteksi tabrakan untuk game 2D maupun game 3D. Yang penting nama metodenya betul. Ya. Oke, jadi kita akan langsung mempelajari topik berikutnya, yaitu caranya membuat coin generator. Ya, mungkin sekarang ini teman-teman sudah menaruh beberapa koin di level. Ya, ini tidak ada yang melarang sih. Ya, kalau teman-teman kepingin membuat level yang koinnya fix, ya posisinya misalkan di sini atau di tempat lain, itu sah-sah saja. Ya, cuman kelemahannya adalah berarti levelnya ini akan sama terus ketika dia dimainkan. Ya, kalau pemain memainkan level yang sama berulang kali, tentunya dia bakal bosen ya karena sudah tahu, oh ini posisinya di sini, sini, sini. Nah, kita akan buat posisinya acak sekarang. Ya, dan selain itu, kita kan kepingin koinnya ini muncul secara terus-menerus sampai akhirnya waktunya habis. Nah, oleh karena itu kita akan buat coin generator. Ya, pendekatannya adalah kita akan meletakkan beberapa game objek kosongan di level. Kita akan panggil mereka spawn point. Ya. Lalu nanti sambil bermain, ketika gamenya dimainkan, kita jalankan timer countdown. Ya, dari 60 misalkan turun terus sampai akhirnya, oh sorry bukan 60, ya. Kita akan hitung mundur, ya, misalkan dari 2,5 detik sampai akhirnya mencapai 0, maka kita akan munculkan sebuah koin pada tempat spawn point-nya itu secara acak, kecuali kalau di tempat itu sudah ada koin. Ya, nanti scriptnya akan deteksi dulu di spawn point tersebut sudah ada koinnya atau belum. Ya, kalau belum, maka generate koinnya akan dilewati, ya, dan script kita akan maju lagi 1 frame, ya, walaupun countdown timer kita nanti bisa negatif, ya, sebagai akibat dari pendekatan ini, tapi tidak masalah ya. Kalau misalkan kosong, baru kita spawnkan. Oke, jadi persiapannya adalah kita buka BTC Prefab. Oh, mesh collider tadi sudah ditambahkan. Ya, ini mestinya tadi di bagian collider ya. Salah tempat kayaknya slide ini. Tidak apa-apa, kita sudah melakukan ini. Nah, sekarang kita akan membuat spawn point-nya. Nah, spawn point-nya itu akan kita taruh aja di environment prefab. Ya, supaya kalau environment-nya itu digeser, maka spawn point kita juga ikut geser. Ya, posisinya fix terhadap level. Nah, masalahnya si environment prefab ini kemarin kan prefab, ya. Kita ambil dari environment prefabs. Nah, karena kita mau menambahkan struktur baru, maka ini harus di-unpack
completely dulu. Ya, klik kanan, prefab, unpack completely. Ya, sampai hubungan dengan prefabnya putus. Kemudian baru kita tambahkan sebuah game object. Ya, kita tambahkan sebuah game object parent namanya spawn points. Ya, spawn points ini akan menampung sebanyak mungkin spawn point yang kita inginkan. Ya, jadi di sini dikatakan tambahkan sebanyak mungkin spawn point yang diinginkan. Caranya gimana? Tambahkan sebuah empty child, ya, terus taruh di level, posisinya terserah, taruh aja manual. Nah, kalau bingung, ya, silakan letakkan sebuah BTC coin, ya, sebagai childnya dari spawn point. Terus kita taruh posisinya di yang kita inginkan, baru posisinya disalin ke spawn point tersebut. Ya, caranya gimana? Langsung aja, guys. Oke, ya, saya akan bikin create empty child di sini. Spawn points. Ya, posisinya biarkan di 0,0,0, ya. Biarkan di sana. Nah, sekarang kita akan letakkan spawn point satu persatu. Nah, kalau hanya menggunakan game object kosong, ya misalkan ini create empty child, point 1, ya saya akan kebingungan memvisualisasikan koinnya ini nanti muncul di sebelah mana. Ya, dan terutama posisinya di atas tanah itu sudah sesuai apa belum? Ya, permasalahannya adalah ada beberapa tempat yang di atas tanah, misalkan balok ini, ya. Kebetulan balok ini ukurannya kira-kira 1 unit sih. Sebentar, satu dua. Oh, kayak ini 2 unit. Ya, tingginya 2 unit. Nah, si remnya ini tidak benar-benar tingginya 1 unit. Ya, saya tidak tahu tingginya berapa ini. Nah, daripada kita mengira-ngira, terus kemudian nanti ketika dicoba, koinnya ternyata tenggelam ke level, pakailah bantuan si BTC coin. Salah satu. Ya, ini reset dulu ke 0,0,0. Kemudian jadikan dia child-nya spawn points. Ya, sehingga posisinya setara dengan spawn point yang ingin dipindahkan. Nah, lalu si BTC-nya ini baru kita geser-geser ke tempat yang diinginkan. Ya, kalau di lantai saya tahu persis bahwa Y-nya itu setengah. Ya, sekian. Setelah itu saya akan letakkan koinnya di tempat yang saya mau. Misalkan saya pindah sini deh. Ya, misal di sini. Nah, kemudian ini tinggal dicatat aja posisinya di mana. Ya, atau daripada nyatet, ya, mungkin ada yang tidak punya kertas atau ribet nyatet di notepad dan lain-lain. Ya, ini di copy aja posisinya. Jadi posisinya BTC, ya, klik di sini, kemudian copy position, lalu pilih point 1 dan lakukan paste position. Nah, maka posisinya point 1 itu akan pindah otomatis ke BTC. Nah, lakukan ini sebanyak spawn point yang diinginkan. Ya, tutorial ini akan pakai 10 spawn point. Ya, saya akan letakkan beberapa lagi. Ini kalau saya duplicate, sayangnya keluarnya point 11. Manual aja lah, point 2. Ya, kemudian yang 2 saya letakkan di mana ya? Misalkan agak sembunyi deh di sini. Sorry. Nah, 1 agak sembunyi di sana. Oke, copy position ke point 2, paste position. Nah, oke, BTC 3 saya letakkan di mana ya? Saya coba letakkan satu di sini kayak kemarin.
Ya, ini posisinya 1,5. Agak ngawang tapi ya sudahlah, enggak masalah ya. Oke, saya letakkan sini. Ini saya duplicate beberapa kali dulu aja biar cepat. Ya, 4, 8, 10. Lalu saya rename dulu aja ya, poin 3. Ini poin 4. Ini poin 5. Ini poin 6. Ini poin 7. Ini poin 8. 8. Poin 8. Ini poin 9. Dan ini poin 10. Oke, tadi saya sudah meletakkan poin 2. Berarti sekarang waktunya poin 3. Oke, copy position ke poin 3. Sayangnya paste posisinya tidak bisa lewat klik kanan. Ya, tidak apa-apa deh. Lewat sini ya. Paste position. Oke, lalu koinnya akan berkelana lagi. Saya turunkan 1 unit. Mau taruh di sini. Tapi saya rasa saya akan taruh di depannya tangga situ deh. Ya, kira-kira di sini. Ya cuma rada kepotong. Ini kayaknya 0,75. Oh, kurang 0,8 deh. Nah, oke, ini jadi posisinya poin 4. Paste. Kemudian biar ada insentif supaya pemainnya ke atas, saya akan taruh ini di atas. Hehe. 4,5 kayak ini. Oke, 4,5. Ya, supaya pemainnya naik tangga. Oke, saya taruh sana aja. It's copy ke poin berapa ya tadi? Oh, 4 sudah, berarti sekarang waktunya 5. Paste. Oke, posisi ke-6. Posisi ke-6 saya taruh di puncak tangga situ deh. Sorry. Posisi, sebentar saya undo aja yang tadi. Ya, karena yang kepilih ternyata sesuatu hal yang lain. Dan mungkin ada baiknya ini si gray box ini saya kunci sebentar. Ups. Ya, supaya dia tidak bisa dipilih, saya akan kunci sebentar. Oke, kayaknya terlalu tinggi ini 6,5. Ya, kira-kira 6,5. Saya letakkan di sini. Copy position ke poin berapa ya? Poin 5 tadi. Oh, poin 5 sana. Jadi saya copy ke poin 6. Paste. Kemudian 789 saya taruh di undak-undakan yang sana ya, supaya ada platformingnya sedikit. Ya, saya letakkan di sini 1. Oh, ini 1,5 harusnya. 1,5 saya letakkan sini. Maka ini jadi posisi untuk poin 7. Lalu poin 8-nya di kotak yang sini. 2,5. Sini ya. Copy. Ini poin 8. Paste.
Lalu untuk mengasih tantangan lagi, saya taruh koin ke 9-nya. Salah. Spawn point ke 9 di sini. Biar ada menantang, kita taruh belakangnya pole ini ya. Belakangnya tiang sini. Ini 3,5 aja. Ini jadi posisinya poin 9. Paste dan untuk poin ke 10. Oke, taruh mana ya satunya? Oke, satunya akan saya letakkan di dalam sini. Ya, di dalam bangunan sini. Teman-teman silakan cari juga posisi yang lain yang diinginkan. Ya, tidak perlu ngikutin saya. Oke, nah, saya akan letakkan satu di sini. Mungkin koin ini akan terlupakan ya, insentifnya jadi rada kurang kalau saya letakkan di sini. Uh, ya, sepertinya rada kurang sih, karena ini jadi kalau secara logika ya, kalau di logika menuju ke koin yang belakang ini terlalu sulit. Ya, mungkin saya naikkan ke atas ini aja. Jadi ada koin yang dekat dengan posisi ke berapa ini tadi ya? Ya, jadi ada yang di sini, tadi ada yang di belakang sana, atau ya tidak apa-apa deh, satu taruh sini. Ya, satunya saya taruh di sini ya, ke ujung sini deh. Biar bulat angkanya 4,5. Maka ini menjadi posisi untuk poin ke 10. Nah, spawn point saya sudah selesai, ya, maka tugasnya BTC Coin ini sudah selesai juga, saya bisa delete. Ya, teman-teman pastikan sudah punya private BTC-nya sebelum ini di delete. Ya, harusnya sih sudah punya. Oke, dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, saya akan hapus. Jangan private-nya yang dihapus, ya, tapi ininya yang dihapus. Delete. Nah, game object-nya yang dihapus. Oke, ini saya akan buka lagi kuncinya. Sudah selesai. Ya, ini tadi caranya copy and paste position ya. Nah, sekarang kita akan bikin script baru, kasih nama coin spawner. Kita letakkan aja di environment prefab game object, ya, karena ini adalah punyanya environment. Ya, jadi mari kita buat script baru, create C# script, beri nama coin spawner, ya, tunggu sebentar sampai selesai di compile. Oke, lalu langsung pasang ke environment prefab. Nah, ini. Setelah itu kita edit. Nah, apa sajakah yang diperlukan sama scriptnya coin spawner? Pertama-tama kita lihat field-nya dulu. Ya, seperti biasa kalau mau menginstantiate sebuah game object, kita butuh referensi ke prefab. Maka ada public game object BTC prefab. Ya, kemudian kita butuh referensi ke semua spawn point yang ada. Ya, tapi kita ambil aja referensi ke parent-nya, ya, spawn points. Karena di dalamnya spawn points ini nanti ada informasi tentang seluruh spawn point yang ada, ya, alias children-nya, anak-anaknya itu ada semua informasinya di dalam dirinya sendiri. Ya, kemudian initial coin spawn ini hanya untuk testing aja sih, ya, tapi kalau mau dijadikan fitur dari gamenya ya boleh. Ya, tugasnya ngapain? Ketika gamenya ini dimuat, ya, ketika scene-nya ini sudah selesai keload, maka dia otomatis nge-spawn sejumlah ini.
Ya, maka pada kondisi pertama itu langsung muncul 10 koin. Ya, ini juga memberi kesempatan bagi pemain untuk ngasih tahu spawn point-nya itu kira-kira di mana. Ya, walaupun sih kalau pemainnya tidak terlalu cepat, ya koin kita kan masa hidupnya hanya 10 detik. Ya, jadi pemainnya cuma dapat waktu 10 detik pertama untuk mencari tahu seluruh spawn point-nya. Ya, setelah itu dia harus nebak sendiri. Ya, bisa nungguin koinnya yang akan muncul berikutnya. Kemudian ada dua float, spawn rate minimum sama spawn rate maksimum. Ya, ini untuk spawn rate kita akan acak. Lalu ada cooldown sama spawn rate. Sementara kita bikin public untuk ngelihat di ya, inspektor nantinya. Nanti sebetulnya dua-duanya ini private aja cukup. Ya, kita tulis fieldnya dulu aja ya sebelum pindah ke start dan kawan-kawan. Nah, jadi kita butuh public game object BTC prefab sama spawn points. Ya, lalu ada public integer initial coin spawn atau initial spawn coin sama aja lah ya. Sama dengan 10. Berikutnya ada spawn rate min sama max. Public float spawn rate min kita set setengah float dan spawn rate max kita set 2,5 float. Lalu sisanya ini adalah cooldown sama spawn rate. Float, cooldown, dan spawn rate. Ya, cooldown saya kok sudah putih sendiri ya, padahal belum dipakai. Ya, enggak apa-apa deh. Berikutnya, waktu start ngapain? Ya, di awal permainan munculkan sejumlah koin ini, ya kita tinggal for aja. Mulai dari 0 sampai initial coin spawn, kita akan spawn koin dengan indeks I. Nah, method ini belum ada, kita akan bikin di slide berikutnya. Ya, jadi diketik aja spawn coin dalam kurung I. Tugasnya dia akan mengenerate sejumlah koin pada tempat yang spesifik ya. Di sini dikatakan specific spawn points, tergantung posisinya di hierarki. Jadi kalau misalkan ada ya kita ngasih 10, ya maka dia akan muncul di poin 1 sampai 10. Tapi kalau initial spawn coinnya hanya 5, maka dia hanya muncul di poin 1 sampai 5. Ya, ini nanti waktu setup, ya initial coin spawnnya jangan sampai lebih dari jumlahnya spawn points ya. Karena code ini tidak ngecek. Ya, ya. Kita bikin sebuah for. Ya, for i mulai dari 0, i-nya kurang dari initial coin spawn, lalu i++. Ya, di sini bikin aja spawn coin dalam kurung i, metodenya belum ada, ya tinggal kita generate aja. Create method spawn point. Return value-nya void, dalamnya integer. Ini diganti indeks saja supaya lebih jelas. Ya. Nah, tapi kita akan beri nilai default ya ke parameter indeks. Kalau di spawn coin ini dipanggil tanpa parameter apapun atau tanpa argumen apapun, dia akan default ke min 1. Ya, kalau nilainya min 1, maka kita ngasih tahu method ini tolong carikan indeks yang sesuai. Ya, kita acak indeksnya, kemudian indeks itu akan dipakai. Ya, tapi nanti ada pengecekan apakah di lokasi itu sudah ada koin atau belum. Ya. Kalau kita isi dengan angka lain selain minus 1, maka ya sudah. Ya, gunakan aja indeksnya apa adanya. Kemudian, yang perlu dilakukan adalah ambil lokasi dari indeks tersebut, ya dari child-nya, pada posisi yang sama persis, lalu cek pada lokasi tersebut kosong apa enggak.
kita akan gunakan bantuan method dari kelas physics, ya, namanya adalah overlap sphere. Ya, overlap sphere ini akan mengembalikan semua collider yang sesuai namanya overlap atau bertumpukan, ya, bertumpukan dengan sebuah sphere yang diciptakan oleh method ini. Ya, return value-nya nanti bentuknya array. Kalau misalkan tidak ada yang nabrak sama sekali, maka array-nya kosong. Nah, kalau misalkan lokasinya kosong, maka kita akan acak spawn rate yang baru, terus dimasukkan ke cooldown supaya nanti dia turun sendiri, dan kita instantiate koinnya berapa. Ya, koinnya satu aja sih yang di instantiate. Ya, kurang lebih isinya seperti ini metodenya spawn coin. Nah, si index tadi dikatakan dia parameternya optional, maka kita beri nilai default alias -1, ya, integer index sama dengan -1, lalu dalamnya baru kita isi. Ya, kita akan ambil salah satu lokasi. Ya, kita var i sama dengan, kalau indeksnya adalah -1, maka kita random. Ya, random dari 0 sampai sejumlah child-nya dari spawn point. Ya, spawn points don't transform dot child count. Tapi kalau indeksnya bukan -1, ya sudah pakai aja indeks. Ya, ini if dan else yang dirangkum jadi satu menggunakan operasi ternary, ya, tanda tanya titik 2. Kalau tidak terbiasa bisa pakai if index sama dengan -1, ya, i sama dengan ini, else i sama dengan ini. Oke, nah kalau sudah diambil i-nya, kita ambil lokasinya, ya, var lokasi sama dengan spawn points dot transform dot get child ke i, kita ambil langsung posisinya. Kemudian cek dulu di posisi ini apakah sudah ada koin atau belum, menggunakan metode tadi physics.overlapSphere. Ya, di lokasi tersebut kita akan munculkan atau generate sebuah sphere, sebuah bola yang radiusnya adalah cukup kecil aja 0,1. Ya, kalau misalkan di situ ada bendanya, maka nanti hit collidersnya akan ada isinya. Ya, tapi kalau tidak ada apa-apa di sana, maka dia length-nya adalah 0. Nah, kalau length-nya dari hit colliders ini bukan 0, maka kita langsung return, ya, langsung keluar dari method ini. Tapi kalau length-nya kalau length-nya 0, maka kita acak spawn rate yang terbaru dari min sampai max, terus di reset CD-nya ke cooldown, dan munculkan koin di lokasi. Ya, instantiate-nya sama persis, prefab-nya apa, di mana, rotasinya seberapa, dan ini optional sih. Ya, parameter terakhir ini adalah pair-nya siapa. Ya, ini kita taruh pair-nya adalah spawn points don't transform supaya nanti munculnya di bawahnya spawn points biar rapi. Oke, mari kita tulis ini. Ya, jadi spawn coin kita ambil dulu indeksnya, ambil salah satu lokasi, ya, entah secara acak atau enggak. Makanya kita pakai bantuan sebuah var i. Nah, kalau indeksnya adalah -1, maka kita random.range, ya, mulai dari 0, 0 sampai spawn points dot transform dot child count. Ya, ini max eksklusif, jadi tidak perlu dikurangin 1. Tapi kalau misalkan dia bukan -1, maka gunakan aja sih indeksnya. Oke, kemudian kita ambil lokasinya, var lokasi sama dengan spawn points dot transform dot get child, indeksnya ke i, kita ambil langsung positionnya. Lalu cek apakah sudah ada koin di lokasi ini. Ya, kita bikin var hit colliders sama dengan
physics dot overlap sphere, ya, dia minta dua parameter paling enggak. Yang pertama, posisinya di mana? Di lokasi. Kemudian radiusnya kecil aja, cukup 0,1 f. Nah, kalau heat collidersnya ini length-nya lebih dari 0, ya, maka kita return. Tapi kalau length-nya persis 0, maka kita acak spawn rate yang baru. Spawn rate sama dengan random.range lagi. Random.range dari spawn rate min hingga spawn rate max, terus reset CD, ya, cooldown sama dengan spawn rate, dan terakhir munculkan koin. Instantiate, yang diinstantiate adalah BTC prefab. Di lokasi mana? Ya di lokasi. Rotasinya gimana? Quaternion identity, dan tadi kita tambahkan satu parameter terakhir, yaitu parentnya siapa? Spawn point dot transform. Ya, ini isinya method spawn coin. Kemudian diupdate standar, cuman ngurangin cooldown aja dengan time delta time. Kalau cooldownnya sudah kurang dari 0, maka kita panggil spawn coin. Tapi karena kita maunya random, maka di sini panggilnya tanpa argumen. Ya, jadi diupdate cooldown min sama dengan time dot delta time. If cooldown kurang dari sama dengan 0 float, maka spawn coin. Ya, tapi tidak pakai argumen apapun. Oke, nah kita tinggal uji coba sekarang. Ya, uji coba, jangan keburu-buru di run karena kita perlu mengatur beberapa hal di sini. Ya, BTC prefabnya yang mana? Kasih dari prefab. Sini. Spawn points-nya yang mana? Yang ini, ya. Parent-nya langsung aja. Oke, initial coin spawn biarkan. Spawn rate min max biarkan. Ini kalau mau BTC-nya huruf besar, ya berarti di sini diganti. Tapi rasanya sih, kita lihat di Unity-nya ya. Apakah dia jadi huruf besar juga? Oh, oke, sorry. Di sini harus diganti juga. Oke, pindah ke Unity. Oh, oke. Ya, jadi BTC prefab, BTC-nya besar. Nah, mari kita tes. Saya akan coba munculkan ini agak, saya lihat dari atas ini ya. Walaupun ada yang sembunyi di bawah. Tes. Nah, tidak terjadi apa-apa. Ya, karena, oh, BTC prefab saya berubah jadi none. Ini harus di-assign ulang. Oke, tes lagi. Nah, maka di level akan muncul 10 koin di posisi yang sudah kita tentukan. Setelah itu mereka akan muncul secara acak. Oke, satu muncul sana, satu di sana. Satu lagi, nah muncul lagi. Ya, sambil saya keliling-keliling di bawah ya. Mari kita coba kumpulkan. Sina, itu ada lagi. Sempat enggak? Oh, enggak sempat. Oke, yang di sini bisa. Di sana ada satu. Oh, ada satu di sana. Saya akan ambil setelah ngambil yang ini. Kayaknya nggak sempat sih. Sini, sini, dah hilang duluan.
Ya, paling enggak, oh muncul. Nah, paling tidak spawn koin kita ya, koin spawner kita jadi. Ya, koinnya sudah muncul sesuai di lokasi yang kita atur melalui objek-objek spawn points itu. Ya, teman-teman kalau merhatikan cooldownnya kadang negatif, ya. Kalau misalkan di lokasi itu ada koinnya, maka dia kan return tadi ya. Ya, kalau di lokasi ini ada sebuah koin, ya dia kan return. Nah, padahal di update cooldownnya terus dikurangi. Ya, memang ada kemungkinan cooldownnya jadi tambah panjang sebetulnya, tapi tidak masalah ya. Oke, spawner kita jadi. Nah, setelah membuat koin spawner, ya waktunya kita membuat game state. Ya, seperti apa game state-nya? Apakah sama seperti waktu di 2D game development yang kemarin? Ya, jangan kemana-mana dulu, kita akan pelajari bersama di video berikutnya.